kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Lalu juga saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah sumber belajar dan media pembelajaran yaitu Ibu Dr. Laila Minister Pendidikan yang telah memberikan kesempatan kami yaitu kelompok 2 untuk membuatkan presentasi pada kesempatan kali ini. Baik, sebelumnya di sini izinkan saya selaku moderator untuk membacakan susunan acara pada kegiatan diskusi kita kali ini. Untuk susunan acara yang pertama yaitu ada pembukaan, yang kedua ada penyampaian materi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kelompok 2, yang ketiga ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir ada kesimpulan beserta tutup. Baik, untuk mengakhiri kita waktu, marilah kita buka rangkaian kegiatan presentasi kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman semua, teman-teman bisa lihat ya slide yang di atas. Ya, dulu sebentar. Judul pada presentasi kali ini yaitu mengidentifikasi karakteristik warga belajar dalam mengembangkan sumber belajar dan media pembelajaran. Adapun anggota-anggota dari kelompok 2 yaitu yang pertama ada saya pribadi yaitu Siti Nurholifa dengan NPM 212103005. Kemudian saya lagi Liviani dengan NPM 212103007. Saya Rina Fandi dengan NPM 212103002. Dan saya Adi Maulana dengan NPM 212103008. Oke, mungkin rekan-rekan semua itulah anggota dari kelompok 2 yang akan melakukan presentasi pada kegiatan kali ini. Untuk slide yang selanjutnya yaitu ada definisi warga belajar. Nah, definisi warga belajar kebetulan disampaikan langsung oleh saya pribadi. Teman-teman mungkin sebelumnya ada yang udah tahu nggak warga belajar itu apa? Peserta didik. Peserta didik, ada lagi? Pelajar. Pelajar, ada lagi? Warga. Orang yang belajar, betul, ada lagi? Murid, ya. Nah, mungkin kurang lebihnya teman-teman juga sudah tahu ya bahwa warga belajar kurang lebihnya sesuai dengan apa yang tadi teman-teman sampaikan, bahwa warga belajar adalah setiap orang yang melakukan kegiatan pembelajaran di luar pendidikan formal, kalau bahasanya warga belajar, karena tanpa melihat batasan latar belakang dari segala aspek dari warga belajar dapat mengikuti kegiatan tersebut sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masing-masing. Nah, kebetulan kan kita itu ada di pendidikan masyarakat, otomatis nama untuk para peserta didik itu bukan seperti murid ataupun sebagainya, karena kalau misalnya murid itu kan ada rentang usianya untuk SD berapa, untuk SMP berapa, dan juga SMA berapa. Sedangkan untuk di pendidikan masyarakat itu dibilangnya warga belajar karena mereka disamaratakan, gitu. Maksudnya disamaratakan baik itu latar belakang, usia, dan hal seperti itu disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Lalu mereka pun dapat mengikuti pembelajaran sesuai dengan yang mereka inginkan, bukan kita yang menentukan, tapi mereka yang menyesuaikan dengan apa yang mereka inginkan. Jika mereka ingin mengikuti pendidikan kesetaraan paket A, paket B, dan paket C, itu dikembalikan lagi kepada mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, adapun mungkin pengertian warga belajar menurut beberapa teman-teman mungkin bisa lihat ya bahwa ada peraturan pemerintah Republik Indonesia tahun 1991 nomor 73 pasal 1 ayat 2 yang menjelaskan mengenai warga belajar. Itu sih lebih ke menjelaskan mengenai pendidikan luar sekolah. Dalam ketentuan umum menjelaskan bahwa warga belajar adalah setiap anggota masyarakat yang belajar di luar jalur pendidikan sekolah. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, mungkin teman-teman juga sekarang sudah dapat membedakan kan apa itu peserta didik, apa itu warga belajar, apa itu murid. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Untuk warga belajar lebih sering dipakai bahasanya itu dalam pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah. Itu mungkin definisi dari warga belajar. Untuk selanjutnya yaitu konsep pembelajaran warga belajar dalam pendidikan masyarakat yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Marisa. Pembahasan berikutnya mengenai konsep pembelajaran warga belajar dalam pendidikan masyarakat. Mengenai konsep ini sendiri, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa warga belajar itu tergolong orang dewasa yang sudah matang dari segi psikologisnya atau dari segi usianya. Sehingga dalam pembelajaran sendiri pun tentu akan berbeda dari pendidikan bagi anak-anak di usia bangku sekolah. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah tidak asing ya mengenai
Jelaskan karakteristik keluarga belajar berdasarkan konsep pendidikan orang dewasa. Adapun perbedaan konsep belajar atau karakteristik perbedaan orang dewasa dan anak-anak, yaitu satu, pembelajaran lebih mengarah ke suatu proses pendewasaan. Seorang akan berubah dari bersifat tergantung menuju ke arah mengarahkan diri sendiri dan memerlukan pengarahan diri walaupun dalam keadaan tertentu mereka bersifat tergantung. Selanjutnya, karena prinsip utama adalah memperoleh pemahaman dan kematangan diri untuk bisa survive. Bahkan pelajaran yang lebih utama menggunakan eksperimen, diskusi, pemecahan masalah, latihan, simulasi, dan praktek. Ketiga, orang dewasa akan siap belajar jika materi latihannya sesuai dengan apa yang dia sarankan. Sangat penting dalam memecahkan masalah kehidupan. Oleh karena itu, menciptakan kondisi belajar, alat-alat, serta prosedur akan menjadikan orang dewasa siap belajar. Dengan kata lain, program belajar harus disusun sesuai dengan kebutuhan kehidupan mereka yang sedang belajar, dan urutan penyajian harus disesuaikan dengan kesiapan peserta didik. Sekian yang Baik, terima kasih kepada rekan saya yakni Sri Maulana Inha yang telah menjelaskan mengenai materi karakteristik keluarga belajar berdasarkan konsep pendidikan orang dewasa. Oke, untuk penjelasan selanjutnya yakni mengenai pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran dalam pembelajaran masyarakat yang akan dipaparkan oleh saudari Leni Liviani. Kepadanya saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Di sini saya akan memaparkan tentang mengenai pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran dalam pembelajaran masyarakat. Nah, sebelum itu saya ingin menanyakan suatu hal kepada rekan-rekan semua. Menurut rekan-rekan, sumber belajar itu seperti apa? Referensi, materi. Sumber belajar menurut rekan-rekan itu seperti apa? Itu definisinya. Segala sesuatu yang dapat digunakan dalam menunjang proses pembelajaran, baik orang, alat, teknik, latar, dan lain sebagainya. Ya, betul ya, sumber belajar itu adalah sesuatu yang dapat mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat ataupun oleh dirinya sendiri. Kemudian dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan di dalam bahan pembelajaran yang akan diberikan. Kemudian di dalam sumber belajar juga ada komponen utama yang mendukung sumber belajar tersebut, yaitu diantaranya ada pesan. Pesan merupakan pelajaran atau informasi yang diteruskan oleh komponen di dalam bentuk ide, fakta, ataupun arti, data, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua adalah komponen orang atau manusia. Komponen ini sebagai penyajian, pengolahan, dan
Nah, media pembelajaran itu sendiri merupakan alat bantu yang dapat digunakan oleh pengajar untuk menyampaikan materi atau informasi kepada keluarga belajar itu sendiri. Nah, dengan maksud untuk merangsang pikiran dari warga belajar sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara menarik dan tidak membosankan. Adapun definisi media pembelajaran menurut ahli yaitu menurut Ruth Lorsberg. Nah, beliau mengungkapkan bahwa media pembelajaran adalah salah satu alat bantu mengajar bagi guru atau pendidik untuk menyampaikan materi pembelajaran guna untuk meningkatkan kreativitas siswa dan meningkatkan perhatian siswa dalam pembelajaran. Nah, adapun manfaat jika menggunakan media pembelajaran, salah satunya yaitu untuk meningkatkan motivasi dan dapat mendorong semangat belajar warga belajar, sehingga akan menciptakan suasana belajar yang lebih hidup dan akan tercipta hubungan atau interaksi antara pendidik dan warga belajar itu sendiri. Nah, apa yang terjadi jika tidak menggunakan media pembelajaran dalam pembelajaran? Nah, yang akan terjadi yaitu akan terciptanya akan mengalami kesulitan dalam menyampaikan materi pembelajaran dari pendidik itu sendiri dan akan menciptakan cara penyampaian yang monoton sehingga dapat membosankan bagi warga belajar itu sendiri. Nah, selanjutnya mungkin untuk salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan oleh dalam pendidikan masyarakat itu sendiri yang dirasa cocok itu menggunakan media pembelajaran aplikasi Zoom. Mungkin sudah tidak asing lagi ya terdengar di telinga kita aplikasi Zoom meeting seperti yang kita alami tahun-tahun sebelumnya. Kita telah mengalami pandemi COVID-19 di mana semua kegiatan dari offline beralih menuju online, salah satunya yaitu pembelajaran. Nah, dengan menggunakan media pembelajaran Zoom dalam pendidikan masyarakat atau pendidikan orang dewasa, seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran orang dewasa itu fleksibel, artinya dapat dilakukan dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Sehingga dengan menggunakan media pembelajaran Zoom ini dapat mempermudah bagi warga belajar dan pendidik itu sendiri. Mereka tidak perlu datang ke lembaga pendidikan. Mereka dapat, misalkan pendidiknya ada di lembaga pendidikan ini, namun si warga belajarnya ini memiliki keperluan lain sehingga dia tidak dapat datang ke lembaga pendidikan. Nah, warga belajar itu dapat mengikuti pembelajaran di tempat itu sendiri. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya dari kelompok 2 yang telah memaparkan mengenai materi pada presentasi kali ini. Mungkin sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, nah ini teman-teman ada sedikit kesimpulan mengenai materi yang barusan disampaikan. Mau teman-teman baca sendiri atau saya bacakan? Oke, saya bacakan ya. Hah? Gimana? Saya bacakan? Ya. Kesimpulan dari pemaparan materi yang barusan, pendidikan masyarakat berfungsi dalam mengembangkan potensi sasaran didik dengan menekankan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Belajar bagi orang dewasa adalah proses pengalaman. Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi warga belajar dalam situasi belajar, yaitu faktor internal yang berasal dari dalam diri warga belajar, yaitu berupa usia, jenis kelamin, gaya belajar, status sosial, serta motivasi. Adapun faktor eksternal yang berasal dari luar diri warga belajar berupa lingkungan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, keterampilan. Di dalam sumber belajar terdapat beberapa komponen utama yang mendukung sumber belajar tersebut, yaitu antara lain pesan, acuan bahan ataupun alat, pendekatan, dan juga berbentuk alami. Nah, mungkin itu merupakan kesimpulan mengenai materi yang barusan disampaikan oleh rekan-rekan kelompok 2. Nah, untuk sesi selanjutnya yaitu kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan untuk rekan-rekan kelas A apabila ada yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand terlebih dahulu sebelum nanti saya persilakan untuk memaparkan pertanyaannya. Oke, saudara Hafifah, untuk silakan untuk dapat memaparkan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya dalam sumber belajar yang Boleh memperkenalkan diri MPM dulu. Kenalkan, saya Mbak Alika dengan NPM 21210321. Ingin bertanya, dalam sumber belajar yang dapat digunakan dalam pendidikan masyarakat, menurut penuturan saudara ada 2, yaitu pendekatan andragogi dan berbasis teori.
yaitu bagaimana cara penerapan LSM dalam pembelajaran, di mana pada saat ini masih banyak orang yang gaptek akan teknologi, apalagi dalam hal itu. Nah, kita ambil salah satu contoh mungkin hal yang sedang heboh pada saat ini, kasus mengemis online pada salah satu aplikasi. Mereka yang ada dalam konten tersebut tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Nah, bagaimana cara menerapkan e-learning pada orang dewasa yang gaptek akan teknologi, khususnya dalam hal itu? Oke, terima kasih. Mungkin boleh tepuk tangan dulu untuk saudara. Sebelumnya saya tadi rekan-rekan kelompok 2, apakah pertanyaan barusan sudah cukup paham, sudah cukup jelas? Oke, baik. Kita masih satu pertanyaan lagi nih, satu soal pertanyaan lagi buat teman-teman yang ingin bertanya. Silakan bisa raise hand terlebih dahulu. Oke, boleh saudari Dewi Savitri, silakan untuk perkembangan diri dan memaparkan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Dewi dengan NPM 21210302. Izin bertanya, karakteristik wadah belajar kan berkaitan dengan siapakah dan bagaimana latar belakang siswa ini yang akan melakukan proses belajar sehingga memiliki langkah yang tepat. Nah, pertanyaan itu langkah yang tepat seperti apa yang bisa sekiranya kalian lakukan dalam mengembangkan strategi dan metode pembelajaran? Apa pertanyaannya? Oke, sebelumnya gimana rekan-rekan kelompok 2, apakah pertanyaan yang disampaikan oleh saudari Dewi sudah paham? Paham. Oke, sebelumnya tepuk tangan dulu dong untuk Dewi Savitri yang paham. Terima kasih kepada rekan-rekan kelas A yang telah memberikan pertanyaan. Sebelumnya izinkan kami dari kelompok 2 untuk mendiskusikan terlebih dahulu mengenai pertanyaan yang barusan rekan-rekan sampaikan. Kurang lebihnya mungkin 3 sampai 5 menit. Saya mulai mungkin waktu untuk diskusi dimulai dari sekarang. Anu pas pertama. Kira-kira lawan nanti. Oke, mohon perhatiannya teman-teman. Terima kasih sebelumnya karena telah mengizinkan kami kelompok 2 untuk berdiskusi terlebih dahulu untuk mendiskusikan pertanyaan yang tadi disampaikan oleh saudari Khofifah dan saudari Dewi Savitri. Nah, mungkin di sini rekan-rekan kelompok 2 akan mencoba untuk menjawab gitu pertanyaan dari rekan-rekan. Nah, mungkin untuk jawaban yang pertama kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari saudari Khofifah yang akan disampaikan jawabannya oleh rekan saya yakni Reina Lastri kepadanya saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Mas Ipah. Langsung saja. Sebelumnya orang dewasa yang dimaksud di sini bukan seperti lansia yang seperti viral di TikTok itu ya. Nah, jadi kategori orang dewasa yang di sini dalam ini dimaksud itu seperti kategori seperti kita ini mahasiswa. Nah, mungkin untuk beberapa cara untuk agar tidak gaptek itu, untuk apa sih agar tidak gaptek itu kita dapat dengan cara memberikan pengertian apa itu manfaat gadget, atau kita juga sebelum memberikan manfaat itu kita juga dapat apa sih seperti mensosialisasikan mengenai teknologi itu seperti apa. Nah, kemudian kita dapat memperkenalkan seperti gadget, laptop dan alat-alat lainnya agar mereka mengetahui tentang kemajuan teknologi saat ini. Nah, kemudian
laptop atau di komputer seperti membuat dokumen